Halo sobat ternak semua, berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir. Kali ini kami ingin mengajak sobat ternak semua berbincang-bincang masih sekitaran tentang peternakan domba. Untuk kali ini kami akan mengajak tentang dunia bang pakan atau hijauan. Jadi di dunia peternakan domba, jika ingin ternaknya itu berkembang dan menjadi banyak, untuk biaya yang cukup termasuk paling besar dan menjadi modal dasar atau pokok, menurut kami itu adalah lahan pakannya, termasuk juga pakan dombanya. Karena untuk di tempat kami harus menyewa bego untuk meratakan lahannya, sehingga kami bisa mendapatkan hijauan. Untuk pakan kambing itu ada kleresede yang kita tanam di lahan hijauan yang kita olah tadi. Juga ada rumput-rumputan, gamau mami, pacong, odot, dan macam-macam lainnya. Dan untuk tanaman produktif yang kita tanam selain yang tidak produktif tadi, ada ketela rambat, ketela pohon, kacang. Nah, itu kita tanam semuanya untuk disiapkan untuk pakan ternak juga. Untuk di awal jangan kaget untuk peternak, rekan-rekan ternak pemula, jika waktu membuat lahan pakan baik yang produktif ada hasilnya seperti kacang, ketela, dan lain-lain, termasuk pisang, pepaya, dan juga untuk yang sekedar untuk benar-benar untuk pakan seperti rumput-rumputan, kleresede, itu banyak menyita waktu, tenaga, bahkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi jika bang pakan itu sudah istilahnya berjalan, hidup, subur, itu akan sangat-sangat membantu dan mempermudah dalam beternak domba ini. Ini pengalaman yang kami alami. Itu dalam memberikan pakan hijauan kepada ternak domba kita di kandang, itu akan sangat-sangat terbantu dan akan meminimalisir tenaga ataupun waktu yang kita butuhkan untuk mencari pakan hijauan. Bahkan domba yang di kandang itu dalam beternak kita akan merasa lebih nyaman, karena jika kita mempunyai lahan hijauan yang banyak, bang pakan melimpah, itu kita bisa membuat pakan simpan, baik itu silase dan lain-lain. Sehingga dalam beternak domba ini kita akan merasa lebih enjoy, berbeda dengan jika kita mengandalkan rumput-rumputan dari mencari bukan di lahan sendiri. Itu lokasinya juga belum jelas, dan juga ada kekhawatiran jika rumput itu habis disemprot atau bagaimana. Memang jika kita di awal membuat bang pakan itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang relatif tidak sedikit. Tetapi saya percaya jika awal itu kita harus bekerja relatif lebih keras untuk menyiram rumput-rumputan kita, untuk mengelolanya, merawatnya. Tapi di akhir ketika sudah mulai panen pertama, kedua, dan seterusnya, itu akan semakin ringan. Dan juga untuk ternaknya kita juga akan merasa enak untuk memeliharanya. Bahkan jika ingin
meningkatkan ternaknya menjadi dari 10 jadi 20, 30, hampir 50, 100. Itu kita akan enjoy karena kita sudah melewati proses membuat bang pakannya, membuat kandangnya, untuk pupuk kohinnya, kotoran hewannya, bisa kita gunakan untuk memupuk lahan hijauan kita. Nah itu prosesnya bisa kita mulai dari awal lagi. Kita buka lahan pakan baru untuk menambah jumlah indukan di kandang, sehingga kita bisa mengukur untuk lahan hijauan kita ini mampunya saat ini berapa domba yang bisa dipelihara, dan tenaga satu orang itu mampu untuk merawat lahan pakan dan domba berapa ekor. Nah itu tinggal kita menyesuaikan mau memelihara berapa banyak. Kita tentunya harus menyiapkan lahan pakan berapa luas, terus untuk tanaman yang harus kita tanam itu apa saja. Kalau saya sarankan semakin banyak macam hijauan yang kita tanam itu akan semakin baik. Dan usahakan di sela-sela pakan hijauan yang kita tanam itu kita tanam juga pakan yang saya bilang produktif, seperti mungkin pepaya, ketela, atau bisa juga kacang, sehingga ada juga hasil yang kita dapat dari lahan pakan tersebut.